Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa anak-anak kelas 10 OTKP. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik ya. Saya harapkan kalian di rumah dalam keadaan baik. Tidak ada apapun yang menimpa kalian sehingga kalian bisa melihat, bisa mendengarkan tayangan YouTube yang ditayangkan oleh SMK Islam Sadundurinan. Di sini kalian bertemu dengan Bu Dia Hermin, mapel kearsipan. Di awal-awal ini nanti kalian akan menerima materi kearsipan ini masih dalam teori, jadi banyak yang teorinya. Banyak teorinya, bukan yang ke praktek-prakteknya. Nanti lebih lanjut, kalian juga akan mempelajari yang bagaimana praktek-praktek arsip atau praktek-praktek kearsipan. Jadi untuk itu, agar kalian lebih jelas materi yang akan kalian terima pada pagi hari ini, baiklah, kalian harus mengetahui dulu ya, apa yang akan dibahas untuk materi untuk mapel kearsipan berikut ini. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah memahami arsip dan kearsipan. Nanti kalian akan tahu apa yang dimaksud dengan arsip, apa yang dimaksud dengan kearsipan. Adapun KD-nya atau kompetensi dasar yang perlu kalian ketahui, jadi sudah saya sampaikan, memahami arsip dan kearsipan. Terus kemudian apakah tujuannya? Jadi tujuannya apa kalian mempelajari arsip dan kearsipan? Di antaranya adalah siswa mampu menjelaskan arsip dan kearsipan. Kemudian yang nomor 2, siswa mampu mengidentifikasi karakteristik arsip. Berikutnya, siswa dapat menguraikan fungsi arsip. Kemudian juga berikutnya, siswa dapat mengelompokkan arsip dan kearsipan berdasarkan kondisi nyata di tempat kerja. Tapi ini nanti saja untuk yang terakhir. Untuk tujuan yang terakhir nanti kita bahas di kearsipan. Jadi hari ini kita fokus yang arsip dulu. Tapi meskipun seperti itu, kalian nanti juga akan mengetahui apa dimaksud dengan kearsipan tersebut. Udah ya, saya kira saya lanjutkan. Itu tadi tujuannya, KD-nya. Sekarang saya lanjutkan dari KD yang bersangkutan tersebut di atas, maksudnya tersebut di atas, kemudian tujuannya, maka dapat ditarik suatu suatu kesimpulan apa. Jadi materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ya, materi yang kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama adalah pengertian arsip, berikutnya nanti juga kearsipan, kemudian karakteristik arsip, fungsi arsip, dan yang terakhir adalah jenis-jenis arsip. Saya lanjutkan. Kita mulai dari pengertian arsip. Apakah yang dimaksud dengan arsip? Saya kira kalian sering mendengar istilah ini, hanya kalian mungkin belum tahu apa artinya. Mungkin gambaran kalian dimaksud dengan arsip adalah buku-buku, yang dimaksud dengan arsip adalah surat dan sebagainya. Itu sebetulnya betul. Tapi kalian perlu mengetahui batasan-batasan atau pengertian arsip itu dulu, ya, biar nanti kan lebih paham. Yang dimaksud dengan arsip
Sudah ya, bisa dilanjut. Ya. Kamu harus mengetahui dulu pengertian arsip dari berbagai bahasa. Jadi bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, di antaranya adalah kata arsip berasal dari bahasa Belanda, disebut arsip. Dalam bahasa Inggris disebut arsium atau arsip. Sedangkan dalam bahasa Yunani disebut arse, yang berarti permulaan. Jadi tadi pengertian arsip bila dilihat dari asal-usul bahasanya. Berikutnya kita lanjutkan definisi arsip. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa tokoh atau beberapa ahli. Apakah yang dimaksud dengan arsip? Yang pertama, menurut International Standard Organization atau ISO. Arsip adalah informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk data dalam komputer, dibuat dan diterima serta dikelola oleh organisasi maupun orang dalam transaksi bisnis dan penyimpanannya sebagai bentuk aktivitas. Kemudian B, menurut Delianggi, arsip adalah kumpulan warkat yang disimpan secara sistematis karena mempunyai kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat secara cepat ditemukan kembali. Terus yang ketiga, definisi arsip yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 43 tentang kearsipan tahun 2009 adalah rekaman atau kegiatan peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan teknologi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi masyarakat, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Baiklah anak-anak, dari berbagai pengertian tersebut, maka dapatlah ditarik suatu kesimpulan apakah yang dimaksud dengan arsip. Ya, tolong diperhatikan, ini kalau perlu ya juga dicatat, disiapkan catatannya di situ. Jangan hanya didengarkan saja, tapi perlu kalian menyiapkan catatan. Yaitu suatu catatan yang tertulis, tercetak, atau ketikan dalam bentuk huruf atau gambar yang mempunyai arti atau tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada kertas atau film. Jadi yang dimaksud dengan arsip di sini, kalian sekarang sudah bisa membayangkan, misalnya yang berupa lembaran, berupa kertas itu berupa surat, laporan, dan sebagainya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya sekarang kalian perlu memahami bahwa arsip tidak hanya berupa surat, lembaran, kelihatan bentuknya, tapi ya bisa berupa rekaman atau film. Saya kira mungkin itu. Kalian sudah paham dan kalian sudah punya buku, saya kira ini kalian juga bisa menyimak di buku kalian. Kalian sudah mendapatkan bukunya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu karakteristik arsip.
Ada beberapa karakteristik arsip yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, autentik. Jadi yang kedua nanti andal, yang ketiga integritas, kemudian yang keempat dapat digunakan. Apakah yang dimaksud dengan arsip autentik? Adalah arsip yang diakui kebenarannya, dibuat dan dikirim oleh yang mengaku membuat atau yang mengirimkan, serta dibuat atau dikirim pada waktu yang diakui. Berikutnya, andal. Karakteristik yang kedua adalah andal. Arsip andal adalah arsip yang dapat dipercaya dan diandalkan. Berikutnya, integritas, maksudnya arsipnya arsip lengkap dan tidak berubah. Ini untuk integritas. Berikutnya, dapat digunakan, maksudnya arsip bisa didapatkan, ditemukan kembali, dihadirkan dan diinterpretasikan. Mungkin itu karakteristik arsip. Bisa dilanjutkan? Saya lanjutkan. Kita menginjak ke fungsi arsip. Ada beberapa macam fungsi arsip atau kegunaan arsip. Meliputi A. Mendukung proses pengambilan keputusan. B. Menunjang proses perencanaan. C. Mendukung pengawasan. D. Sebagai alat pembuktian. E. Memori organisasi. Langsung kita lanjutkan. Jenis-jenis arsip. Ya, kita sampai ke jenis-jenis arsip. Jenis-jenis arsip menurut buku manajemen kantor. Praktis ya, manajemen kantor praktis ada 7. A. Jenis arsip menurut subjek atau isinya meliputi arsip umum, arsip pemerintah, arsip politik, arsip keamanan dan ketertiban, arsip perekonomian, arsip pekerjaan umum dan ketenagaan. Yang nomor 8, arsip pengawasan, 9 arsip kepegawaian, kemudian yang terakhir nomor 10 adalah arsip keuangan. Saya lanjutkan, jenis arsip menurut bentuknya. Jenis arsip menurut bentuknya, ini ada arsip tekstual, kearsitekturan, kemudian arsip komputer atau arsip elektronik. Berikut, arsip menurut nilai gunanya. Meliputi nilai guna administrasi, nilai guna hukum, nilai guna keuangan, nilai guna kebijaksanaan, nilai guna pelaksanaan, dan seterusnya. Berikutnya, saya lanjutkan. Jenis arsip menurut sifat kegunaannya. Ya, saya lanjutkan. Jenis arsip menurut sifat kegunaannya yaitu arsip esensial, arsip yang diperlukan, kemudian arsip penting, dan arsip vital. Jadi saya ulangi. Jenis arsip menurut sifat kegunaannya yaitu arsip esensial, arsip yang diperlukan, dan arsip penting, dan terakhir adalah arsip vital. Saya lanjutkan. Jenis arsip menurut fungsinya. Yang pertama adalah fungsi dinamis. Ialah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan organisasi. Yang kedua, fungsi statis, yaitu arsip yang tidak secara langsung digunakan oleh organisasi. Saya lanjut. Jenis arsip menurut frekuensinya.
yaitu arsip aktif, arsip pasif, dan arsip abadi. G terakhir, arsip menurut tempat penyimpanannya, arsip terpusat atau arsip sentral. Nomor 2 adalah arsip unit. Berikutnya perlu kalian ketahui juga, tadi di awal saya sudah menyampaikan, yang dibahas di sini itu mengenai arsip dan kearsipan. Kita sudah sampai pada kearsipan ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kearsipan, saya ulangi maaf, apa yang dimaksud dengan kearsipan adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu dalam penyusunan dan pemeliharaan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan tepat serta mudah untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu. Jadi saya kira ini sudah jelas. Yang perlu digarisbawahi mengenai sistem tertentu. Jadi nanti kalian lebih lanjut akan mengetahui apa sistem-sistem yang ada dalam kearsipan. Ada sistem tanggal, ada sistem nomor, ada sistem wilayah dan sebagainya. Nanti kita pelajari lebih lanjut dan itu bahkan harus kita praktekkan. Harus kita praktekkan. Jadi bagaimanakah cara penyimpanan sistem tanggal, bagaimana cara penyimpanan sistem pokok masalah atau subjek dan seterusnya, itu nanti kita praktekkan. Jadi untuk ini kalian sekarang yang penting sudah tahu yang dimaksud dengan arsip dan yang dimaksud dengan kearsipan. Selanjutnya contoh arsip. Di sini saya mencontohkan 2 contoh, yaitu contoh arsip keuangan dan contoh arsip kepegawaian. Contoh arsip keuangan ada kwitansi, giro, cek. Ya, nanti ada lagi. Nanti saya kira kalian bisa menanyakan pada guru keuangan. Kemudian contoh arsip kepegawaian ada daftar riwayat hidup, ada surat lamaran, ada DUP dan seterusnya. Sekarang sudah tahu, ini lanjutannya Bu Hermin akan memberikan tugas ya, tugas untuk dikerjakan. Ini bisa dikerjakan secara kelompok atau dikerjakan secara mandiri. Saya memaklumi sekarang masih keadaannya seperti ini, masih COVID. Mungkin kalian kalau berkelompok belum memungkinkan, ya, tapi sebetulnya ya tidak apa-apa, kalian lewat WA apa silakan membentuk kelompok. Ya. Tugas yang harus kalian kerjakan, di sini saya tulis tugas project. Kunjungi sebuah kantor atau perpustakaan yang ada di sekolah kalian. Catatlah berbagai arsip yang ada pada kantor atau perpustakaan tersebut. Kemudian kalian tulis hasil pengamatannya. Ini saya sediakan form seperti ini untuk mempermudah kalian membuat laporannya. Kemudian yang nomor 2, kelompokkan setiap arsip yang ada di kantor atau di perpustakaan tersebut berdasarkan jenisnya. Hasil pengelompokannya juga tolong di. Terakhir nomor 3, lanjutannya tugas. Sajikan dalam bentuk laporan, kemudian dikumpulkan. Saya kira mungkin itu pertemuan pada pagi hari ini untuk materi arsip dan kearsipan. Kita akan bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf, mungkin ada sikap saya yang kurang berkenan atau mungkin tutur kata saya yang kurang baik dan kurang sopan. Saya sebagai manusia biasa minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri sekian dulu, tetap semangat. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.